Wow, luar biasa. Indonesia punya pawang hujan yang terkenal di dunia internasional. Kita patut bangga. Indonesia harus dilestarikan budaya dan warisan leluhurnya. Itulah yang diungkapkan oleh kebanyakan orang. Shalom sahabat KP yang dilindungi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tokoh yang masih viral ya. Masih hangat diperbincangkan oleh netizen Indonesia yang luar biasa dan budiman. Siapa dia? Yaitu Mbak Rara, seorang pawang hujan Mandalika. Nama lengkapnya Rara Isti Wulandari. Wow, siapa yang tidak menyaksikan apa yang dilakukannya? Kita lihat dulu secara singkat. Ini cuplikannya. Si pawang hujan MotoGP Mandalika jadi sorotan. Mendunia ini, saudara. Ya, itu dia. Nah, apa yang beliau lakukan itu menimbulkan banyak pernyataan pro dan kontra, ya. Ada yang menanggapi pawang hujan Mandalika dicap memalukan. Oh, ternyata begini cara Mbak Rara mengendalikan cuaca. Pantesan, titik-titik. Ada juga yang menanggapi seperti ini. Negara bayar pawang hujan ratusan juta. Wow, orang yang terkenal juga ini ya di Republik ini, Rocky Gerung. Ibu di Brebes gorok 3 anak karena lilitan ekonomi. Sungguh ironi ketika negara mengeluarkan ratusan juta untuk pawang hujan. Keluarkan dana APBN 2,5 triliun untuk MotoGP. Sementara ibu di Brebes terpaksa menggorok anaknya karena tidak mau anaknya menderita karena lilitan ekonomi. Ini yang kontra ya. Ada juga yang pro, mengatakan, wow, apa yang dilakukan oleh Mbak Rara itu spektakuler, luar biasa, ya, pahlawan, ya, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk balapan dimulai. Hujan, harapannya hujannya diredakan sedikit biar agak lembab aspalnya, begitu. Ada juga yang mengatakan ini kebanggaan bagi kita. Dunia internasional menyaksikan bahwa Indonesia punya ciri khas. Ada juga yang mengatakan kita harus hormati kearifan lokal. Ini warisan leluhur, warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan. Ya, ini ciri khas kita, guys. Sekali lagi itu yang diungkapkan banyak orang. Ya, sebenarnya banyak ungkapan ya, yang intinya pro dan kontra, tapi saya tidak bisa ya membahasnya semua ya, terlalu panjang. Tetapi ini saya anggap penting sebagai ya perwakilan bahwa rakyat Indonesia terpecah dari segi pemahaman ya. Termasuk yang paling keras ini Rocky Gerung. Woi, siapa yang nggak kenal beliau? Ya, yang suka menggunakan ungkapan dungu. Saya pikir ini ada unsur politiknya ya, sehingga mengeluarkan statement seperti ini ya. Siapa sebenarnya Mbak Rara ini? Ya, dan apa itu pawang hujan? Kita akan lihat. Nah, pawang hujan menurut Wikipedia adalah
sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib, garis bawahi ilmu gaib, dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Ya, dengan cara memindahkan awan ke tempat lain begitu. Ya. Ini kira-kira kekuatan dari mana? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kok bisa hujan itu berhenti atau dengan istilah lain dipindahkan ke tempat lain? Karena awannya pindah ya. Nah, ilmu gaib. Saya pernah belajar kalau menurut hambanya Evangelis Daltoni, ilmu gaib itu terkonek ke alam gaib. Ya, ada koneksinya kepada alam gaib. Nah, hanya orang-orang tertentu bisa konek ke alam gaib atau memiliki ilmu gaib. Kata sandinya adalah mantra. Jadi jangan main-main ya. Saya pikir Mbak Rara ini adalah ya paranormal. Bukan orang biasa, tetapi orang yang mempunyai tingkat spiritual yang lumayan tinggi. Sampai bisa ya dengan ritualnya memindahkan awan sehingga tempat di mana yang akan dilaksanakan balap itu tidak turun hujan. Seperti sebelumnya yang sangat deras. Pada saat ritual dibacakan, ya, dia pun terkena hujan. Tapi akhirnya dia anggap berhasil karena hujannya reda. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mbak Rara itu belum ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan tokoh-tokoh Alkitab yang pernah dipakai Tuhan. Jadi karena kita sudah tahu ini adalah ilmu gaib dan connect dengan alam gaib, ada mantranya atau ada ritualnya, ya berarti dalang dibaliknya adalah kuasa gelap, kan gitu. Nah, kuasa gelap itu meniru yang sudah ada, tidak ada sesuatu yang baru. Jadi iblis itu mencontek karya Allah, ya, untuk mengendalikan alam. Nah, kita lihat, ini buktinya. Yaitu Elia. Elia pernah berdoa agar hujan tidak turun. Ya, tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Karena ada tujuan khusus ya, supaya bangsa pada saat itu menyembah Tuhan, yaitu bangsa Israel, supaya mengenal Tuhan. Ya, lebih dekat lagi dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, sehingga diberikan semacam ganjaran tidak turun hujan. Dan itu doa Elia, Tuhan kabulkan. Lalu ia juga berdoa agar hujan turun setelah 3,5 tahun tidak turun. Bayangkan sahabat, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan setelah itu dia rasa perlu hujan turun, dia doa lagi. Wow, ini karya spektakuler. Ya. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan. Saya bukan berarti tidak menghormati kearifan lokal, tetapi banyak orang yang terlalu mengagung-agungkan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Ini loh tercatat dalam kitab suci. Karya Tuhan bisa menghentikan hujan dan memberikan hujan. Ini lagi lebih luar biasanya. Wah, saya baca kisah ini kagum. Siapa dia? Dia adalah Yosua. Tercatat dalam Yosua pasal 10 ayat 13. Demikian bunyinya, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Wow, matahari bisa berhenti, bulan tidak bergerak. Amazing. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Lanjut, matahari tidak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam
kira-kira sehari penuh. Luar biasa. Sehari penuh matahari berhenti. Bulan tidak bergerak. Oh my God. Mungkin ini sulit diterima oleh nalar sebagian orang. Tapi ini fakta. Inilah karya Allah, mujizat. Kenapa bisa matahari berhenti sehari penuh, bulan tak bergerak? Karena yang menghentikannya adalah yang empunya alam itu. Ini dia keajaiban yang luar biasa. Ditambah lagi, kalau masalah alam ya dikendalikan Tuhan itu nomor satu. Ya, kita lihat lagi. Nah, Tuhan Yesus, ya, Dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ya, melakukan karya spektakuler, ya. Dia Tuhan, tidak menggunakan nama Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. No. Kenapa dia tidak menggunakan nama Allah Israel? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Lihat, Tuhan Yesus mengendalikan angin ribut dan berjalan di atas air. Itu tercatat dalam kitab Injil. Ya. Bisa mengendalikan ya alam, angin ribut dan berjalan di atas air. Nah, mungkin sahabat mengatakan, oh dia kan Tuhan. Nah ini muridnya juga ikut-ikutan. Termasuk Petrus, murid Tuhan Yesus di dalamnya. Ya, awalnya dia bisa berjalan karena diajak oleh Tuhan Yesus. Come on, mari Petrus, kamu pasti bisa. You can do it. Dia coba, oh benar bisa berjalan di atas air. Tiba-tiba karena imannya goyah, dia akhirnya tenggelam. Ya, separuh badan terus ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ya, melalui kejadian ini ya, para ustadz, para pendeta pun kena imbasnya. Ya, karena tadi itu netizen Indonesia yang luar biasa, yang budiman. Ya, karena ada pro dan kontra. Orang bilang itu biasa, nggak usah dilebay-lebaykan, nggak usah dibanggakan, nggak usah dibesar-besarkan, biasa aja kok, itu udah sering terjadi. Ya, lalu ada yang bilang, kamu tuh ngomong sembarangan, ya, emang bisa ustadz lo melakukannya, emang bisa pendeta lo di gereja melakukannya. Saya jawab ya. Khususnya untuk pendeta, kalau para ustadz nanti mungkin Pak Ustadz yang menjawab. Nah, untuk pendeta, apakah bisa pendeta melakukannya? Saya jawab nggak bisa. Pendeta nggak bisa melakukannya karena pendeta manusia biasa. Tetapi Tuhan pendeta, atau Tuhanku, atau Tuhan orang percaya, orang beriman, orang Kristen bisa melakukannya. Ya, itu tadi tuh buktinya. Dalam perjanjian lama ada, ya, Elia, Yosua. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus, Petrus. Itu bukti, ya, kalau hanya meredakan hujan, itu mah kecil dengan peristiwa yang dicatat yang saya jelaskan tadi. Ya. Karena kenapa? Karena dia empunya alam semesta. Otomatis lebih dahsyat melakukannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan mau melakukannya? Ya, perbedaan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara dengan hamba Tuhan adalah, kalau Mbak Rara melakukan itu berdasarkan permintaan dan dikabulkan, ya, oleh kuasa tertentu. Tapi kalau hamba Tuhan atau pendeta dikabulkan berdasarkan kehendaknya. Jadi nggak bisa suka-suka pendeta. Saya pikir Pak Ustadz juga begitu, berdasarkan kehendak yang di atas. Itu istilah yang sering saya dengar. Ya. Atau yang maha kuasa dengan istilah yang mereka imani. Ya. Itu bedanya. Jadi segala karya yang spektakuler, yang ajaib,
Kalau Tuhan suruh dan Tuhan lakukan, maka mujizat akan terjadi. Ya, lebih dari itu, Musa pun pernah dipakai oleh Allah membelah Laut Merah untuk bangsa Israel keluar dan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita berdoa di lapangan Mandalika, Tuhan berkenan tidak? Tuhan mau melakukannya tidak? Apakah balap itu sesuai dengan kehendaknya? Ya, kalau sesuai kehendaknya bisa. Dan apakah ada hamba Tuhan yang disuruh Tuhan? Kalau ada hamba Tuhan yang disuruh Tuhan, pasti berangkat. Misalnya Tuhan bilang, "Hai hambaku, pergi ke lapangan Mandalika, berdoa tumpang tangan untuk hujan reda." Pasti hamba Tuhan itu berangkat kalau Tuhan yang suruh. Masalahnya Tuhan gak ada yang suruh. Ya, Tuhan tidak suruh. Hamba Tuhan seluruh Indonesia tidak ada yang Tuhan suruh untuk ke lapangan itu. Ya, tapi supaya event itu berjalan dengan baik, ya selalu manusia menggunakan jalan pintas. Mohon maaf ya, ini jujur saya bilang, bagi sahabat yang membanggakan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara, ini adalah kemunduran. Saya bukan tidak menghormati ya, saya bukan tidak menghormati kearifan lokal atau warisan nenek moyang. Saya hormati ya. Cuman ungkapan kebanyakan orang yang terlalu membanggakan, mengagung-agungkan apa yang dilakukan Mbak Rara ini yang membuat saya jadi menanggapi. Saya pikir apa yang saya sampaikan jelas ya. Untuk mengendalikan alam, Tuhan empunya dan Dia yang terbaik. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan orang. Ya, datanglah kepada Tuhan, minta ampun. Seharusnya kita datang ke Tuhan, menyerahkan alam semesta supaya dijaga dan bertanya, apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Apakah Tuhan izinkan? Kalau Tuhan bilang ya, maka berangkatlah dan alam semesta dikendalikan oleh Dia. Masalahnya tidak banyak orang yang mengandalkan Tuhan dalam event tertentu, sehingga harus memilih alternatif yang sebenarnya menunjukkan keropos iman kepada Sang Pencipta, si empunya karya-karya ajaib. Tuhan memberkati. Salam damai.